Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan ya adik-adik, kita boleh bertemu kembali walaupun di dalam IMPA online pada hari ini Minggu 3 Oktober 2021. Ya adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat, untuk segala kasih-Nya, untuk segala anugerah-Nya yang boleh kita rasakan hingga sampai saat ini. Di tengah situasi pandemi ini, walaupun kita belum dapat bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita boleh dipertemukan walaupun dalam keadaan online. Ya adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, Kakak Febri akan ajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami rasakan hingga sampai saat ini. Kau boleh mempertemukan kami, anak-anak-Mu, walaupun di dalam IMPA online pada saat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau, serta membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, supaya firman-Mu boleh kami terapkan di dalam hidup beriman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati IMPA kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya kepadamu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita harus semangat ya adik-adik, karena judul lagu yang akan kita nyanyikan ini tiap hari bergembira. Kita harus bergembira selalu ya. Yuk adik-adik, kita harus semangat. Yuk kita bernyanyi dari KC tiap hari bergembira. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Tias pada IMPA minggu ini. Nah adik-adik, sebelum Kakak Tias menceritakan tentang firman Tuhan, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami, sehingga pada hari ini kami dapat kembali mengikuti IMPA online. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang akan Kakak Laya ceritakan tentang firman Tuhan hari ini. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk membaca Alkitab bersama-sama. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Karena kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Paulus berbicara kepada orang Yahudi, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian.
Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, sekarang giliran Kakak Tias untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kali ini bercerita tentang Rasul Paulus. Jadi cerita kali ini bercerita tentang Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik, waktu Paulus masih kecil, itu namanya bukan Paulus, tapi Saulus. Nah adik-adik, dia lahir di Tarsus, di daerah Kilikia, Provinsi Romawi di Asia Tenggara kecil. Tapi adik-adik, walaupun dia lahir di Tarsus, ternyata dia dibesarkan di Yerusalem adik-adik. Ada nggak yang sama kayak Bapak Saulus? Lahirnya di kota A, tapi dibesarkannya di kota B. Nah adik-adik, jadi ketika Bapak Saulus kecil sampai dia besar, dia ini rajin beribadah adik-adik. Dia rajin berdoa dan juga membaca kitab Taurat adik-adik. Dia juga punya guru yang sangat pintar adik-adik, namanya Bapak Gamaliel. Nah, Bapak Gamaliel ini adik-adik, dia itu rajin membaca dan juga menulis adik-adik. Bahkan adik-adik, dia itu sangat disiplin dalam mengajarkan murid-muridnya. Dan salah satu muridnya itu Bapak Saulus adik-adik. Nah, sampai akhirnya Bapak Saulus ini mengikuti teladannya Bapak Gamaliel dan juga bertekun pada pengajaran Yahudi. Nah, adik-adik, jadi Bapak Saulus ini taat banget nih adik-adik sama ajaran Yahudi. Sampai suatu ketika adik-adik, ternyata Bapak Saulus mendengar nih adik-adik bahwa ada ajaran baru. Wah, kaget dong Bapak Saulus. Ternyata ajaran baru itu bernama Jalan Tuhan adik-adik. Jalan Tuhan itu apa ya Kak? Jalan Tuhan itu orang-orang Kristen yang hidup seturut dengan jalan dan kehendak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi Bapak Saulus marah karena ada ajaran baru yang disebut Jalan Tuhan. Sampai akhirnya adik-adik, dia akhirnya mencoba untuk menangkap, memenjarakan, memukul, pokoknya melakukan kekerasan adik-adik, serta membunuh semua orang yang ikut jalan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, orang-orang Kristen waktu itu sangat takut sama Bapak Saulus karena kejahatan Bapak Saulus yang dilakukan kepada orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan adik-adik. Jahat banget ya Bapak Saulus ya adik-adik. Nah, sampai suatu ketika nih adik-adik, Bapak Saulus mau pergi nih adik-adik ke Damsyik. Tapi di perjalanan adik-adik, tiba-tiba ada cahaya yang datang dari langit ke arah Bapak Saulus adik-adik. Sampai akhirnya Bapak Saulus tuh nggak bisa melihat adik-adik. Sampai ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, peristiwa besar itu adik-adik akhirnya membuat Bapak Saulus bertobat. Dan Roh Kudus pun bekerja pada diri Bapak Saulus. Dan akhirnya Bapak Saulus bertobat, dan akhirnya ia juga mengganti nama Bapak Saulus menjadi Paulus. Nah adik-adik, jadi dari bacaan Alkitab tadi itu menceritakan tentang Bapak Rasul Paulus yang berani untuk bersaksi dan menceritakan tentang siapa dirinya kepada semua orang setelah mengalami pertobatan dan mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, jadi Bapak Rasul Paulus gak malu dan juga gak takut untuk bercerita tentang masa lalunya. Kalau misalnya dia itu dulu jahat, kejam, dan suka menganiaya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi dia gak takut untuk menceritakan itu adik-adik, karena dia tahu bahwa dia sudah menjadi lebih baik atas pertolongan Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, jadi Tuhan Yesus selalu punya cara untuk mengubah anak-anaknya menjadi lebih baik. Sama seperti adik-adik, adik-adik jangan malu kalau misalnya adik-adik mau bersaksi bahwa
dulu itu aku tuh bandel banget loh. Aku tuh gak mau mendengarkan orang tua kalau misalnya disuruh belajar. Aku gak mau belajar, aku malah main game. Terus aku suka banget tuh berantem sama adik aku atau kakakku. Tapi ternyata setelah aku rajin mendengarkan firman Tuhan dari kakak layan ataupun mama papa, aku rajin berdoa, baca Alkitab, ternyata itu salah. Jadi aku sadar, wah ternyata selama ini aku salah. Aku bukan jadi anak Tuhan yang baik. Berarti sekarang aku harus menjadi anak Tuhan yang baik. Yang kalau misalnya nih mama suruh belajar, aku langsung belajar. Terus aku juga udah gak pernah nih berantem sama adik atau kakak aku. Nah adik-adik, kayak tadi tuh, kalau misalnya adik-adik ternyata dulunya bandel tapi sekarang jadi lebih baik, adik-adik jangan malu untuk menceritakannya, karena ternyata Tuhan telah merubah adik-adik menjadi lebih baik. Jadi benar tuh, Tuhan selalu punya cara untuk merubah adik-adik menjadi lebih baik dan menjadi anak Tuhan yang baik. Nah adik-adik juga harus menggunakan talenta yang adik-adik punya untuk bersaksi. Contohnya nih, kalau Bapak Paulus yang pintar berbicara menggunakan talentanya untuk bersaksi kepada semua orang. Kalau adik-adik, misalnya adik-adik pintar bernyanyi, adik-adik bisa bermain musik, adik-adik bisa gunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Atau adik-adik yang pintar membaca nih, adik-adik bisa tuh tiap minggu misalnya bilang ke kakak layan, kakak aku mau baca Alkitab deh buat minggu ini. Wah boleh banget tuh adik-adik. Atau misalnya adik-adik yang mau, wah aku berani banget nih, aku bisa berdoa dengan baik, mungkin aku bisa ya kasih tahu ke kakak layan dan menawarkan diri untuk memimpin doa. Boleh banget adik-adik. Kalau adik-adik melakukan itu semua, berarti adik-adik menggunakan talenta adik-adik untuk bersaksi. Jadi jangan takut untuk bersaksi adik-adik. Dan juga adik-adik harus gunakan talenta adik-adik untuk bersaksi. Dan harus ingat bahwa Tuhan selalu punya cara untuk merubah adik-adik menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kiranya Engkau berkatilah kami supaya kami dapat menerapkan isi firman Tuhan hari ini, supaya kami dapat mencontoh Rasul Paulus yang berani bersaksi tentang masa lalunya dan juga tentang Tuhan Yesus yang menolongnya walaupun ia tahu banyak orang yang akan menentangnya. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Berkatilah supaya gereja dan pelayanan ini dapat selalu berjalan dan berkenan di hadapan-Mu, dan kami semua dapat selalu semangat dalam melakukan pelayanan ini. Untuk bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintahan supaya selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkati kami semua supaya kami kuat dalam kondisi saat ini, agar kami dapat selalu sehat dan kuat menghadapi masa pandemi. Dan semoga ini cepat selesai dan bisa kembali seperti semula. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti IMPA karena sakit atau suatu hal. Berkatilah mereka yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang sedang ada masalah Engkau kelarkan masalahnya, supaya minggu depan mereka dapat kembali dan mengikuti ibadah ini. Inilah doa dan ucapan syukur ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita memberikan persembahan. Kakak Febri akan mengajak adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan dengan cara adik-adik boleh memasukkan uangnya ke dalam amplop. Kemudian amplop tersebut adik-adik boleh titipkan ke papa mama, untuk papa mama boleh memberikannya ke gereja. Ya, untuk nyanyian persembahan kita akan bernyanyi Apabila Kita Sukacita. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA.
dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Kini saatnya kita akan menyerahkan persembahan tersebut kepada Tuhan melalui doa ungkapan syukur. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya kembali, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima, hingga kami boleh memberikan kembali sebagian berkat yang telah kami terima untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini dapat berguna bagi gereja serta pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Kini saatnya kita akan memuji Tuhan lagi satu lagu. Pasti adik-adik udah pada tahu nih lagunya gimana dan gerakannya gimana. Tahu nggak lagu Yesus Sayang Padaku? Nah, tahu ya adik-adik di rumah ya. Yuk, kita akan bernyanyi Yesus Sayang Padaku. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA pada hari ini, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan sekarang ya Tuhan, kami telah selesai ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami selalu dapat berani bersaksi untuk menceritakan tentang siapa diri kami yang telah menjadi lebih baik atas pertolongan-Mu. Dan berkatilah kami supaya kami selalu dapat menggunakan talenta kami dengan baik untuk bersaksi.
Dan ya Tuhan, sekarang kami telah selesai, kiranya Kau memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan, agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah sampai di penghujung IMPA pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti IMPA. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan tetap mengikuti IMPA online ya adik-adik. Biarlah di masa pandemi ini kita dapat selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Semangat terus ya adik-adik dalam beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.